Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Mainini Elfiatni dan saya sendiri yaitu Rahmi Anissa. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai Getting Compensation Right, the Choice of Performance Measures in CEO Bonus Contract and Earnings Management. Selanjutnya, Introduction. Dalam studi ini, kami menggunakan dua alternatif untuk mengklasifikasikan berbagai ukuran kinerja yang digunakan dalam kontrak bonus CEO. Kami pertama kali bersifat ukuran kinerja menjadi ukuran kinerja keuangan, selanjutnya FPM dan ukuran kinerja non-keuangan, dan mengusulkan bahwa NFPM akan menghasilkan laba sedikit insentif untuk manajemen laba. Kami juga membangun melalui kepala analisis komponen dua faktor pengukuran kinerja. Kami menafsirkan yang pertama sebagai faktor strategis jangka panjang dan yang kedua sebagai faktor berbasis keuangan jangka pendek. Informasi mengenai ukuran kinerja yang digunakan dikumpulkan dari laporan tahunan dan perhatian khusus diberikan dengan bobot yang melekat pada ukuran alternatif. Kami menemukan bukti bahwa ketika FPM dan NFPM sama-sama dipekerjakan, manipulasi peningkatan pendapatan yang lebih sedikit melalui kebijakan akrual dan biaya terjadi. Selain itu, kami menemukan bukti bahwa jika NFPM diberi bobot yang sama atau lebih, pendapatan lebih sedikit manajemen terjadi, baik melalui akrual, disk crossliner, dan beberapa akun aktivitas nyata. Selanjutnya, kami menemukan bahwa ketika lama ukuran istilah yang digunakan, manipulasi peningkatan pendapatan yang lebih sedikit melalui akrual diskresioner terjadi. Beberapa uji ketahanan adalah sejalan dengan hasil utama. Studi ini berkontribusi pada dua bilang literatur. Pertama, memberikan kontribusi kepada literatur kompensasi eksekutif, di dalamnya lebih lanjut menyoroti efek insentif dari ukuran kinerja yang digunakan dalam kontrak bonus CEO. Yang kedua, memberikan kontribusi pada literatur manajemen laba dengan memberikan bukti lebih lanjut pada aktivitas akrual dan real manajemen dalam pengaturan kompensasi yang belum pernah dipelajari sebelumnya. Studi saat ini didasarkan pada sampel Inggris yang dipilih dari indeks FTSE 350 selama periode 2005 sampai 2014. Penelitian sebelumnya yang meneliti pilihan ukuran kinerja dalam kontrak bonus masih langka. Pengecualian adalah Itner, Larsker, dan Ranjan 1997 yang memeriksa sampel perusahaan yang hanya menggunakan ukuran keuangan dalam kontrak bonus CEO mereka, dan yang melaporkan bobot ditempatkan pada ukuran keuangan dan non-keuangan. Mereka menemukan bahwa perusahaan yang cenderung menggunakan lebih banyak kinerja non-keuangan, langkah-langkah berada dalam industri yang lebih diatur dan memiliki ukuran kinerja keuangan yang lebih spesifik. Penelitian sebelumnya yang meneliti pilihan ukuran kinerja dalam kontrak bonus masih langka. Pengecualian adalah Itner, Larsker, dan Ranjan 1997 yang memeriksa sampel perusahaan yang hanya menggunakan ukuran keuangan dalam kontrak bonus CEO mereka, dan yang melaporkan bobot ditempatkan pada ukuran keuangan dan non-keuangan. Mereka menemukan bahwa perusahaan yang cenderung menggunakan lebih banyak kinerja non-keuangan, langkah-langkah berada dalam industri yang lebih diatur dan memiliki ukuran kinerja keuangan yang lebih spesifik. Selanjutnya, metodologi. Sampel dipilih dari indeks FTSE 350 perusahaan dengan data yang tersedia selama periode 2005 sampai 2014. Pilihan tahun ini, 2005, sebagai awal sampel berkaitan dengan adopsi standar pelaporan keuangan internasional atau IFRS oleh perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Inggris. Oleh karena itu, semua laporan keuangan dalam sampel disusun dengan menggunakan IFRS. Ukuran kinerja yang digunakan dalam kontrak bonus CEO dikumpulkan dari 1588 laporan tahunan yang tersedia. Kami mengumpulkan informasi tentang ukuran kinerja dan bobot yang digunakan untuk setiap perusahaan dalam sampel. Kami mengkategorikan ukuran kinerja ke dalam kelompok berikut. Yang pertama, ukuran pendapatan, laba per saham, laba sebelumnya bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi, atau laba operasi. Yang kedua, pengembalian ukuran akuntansi, atau laba atas ekuitas, pengembalian aset, atau pengembalian modal yang digunakan. Yang ketiga, efisiensi operasional. Keempat, arus kas. Kelima, pertumbuhan pendapatan dan ukuran keuangan lainnya. Ini semua berdasarkan ukuran keuangan dan oleh karena itu disebut FPM.
Langkah-langkahnya meliputi A. Faktor terkait pelanggan, B. Keselamatan dan lingkungan, C. Faktor terkait karyawan, D. Kualitas, E. Strategis faktor, F. Faktor individu, dan G. Faktor kualitatif lainnya. Ini tidak bersifat finansial, oleh karena itu disebut NFPM lampiran 1 menyajikan beberapa contoh kategori ukuran kinerja. Selanjutnya, hasil empiris. Kepemilikan institusional ditunjukkan sebagai 29% yang konsisten dengan penelitian sebelumnya. Misalnya, 22% oleh Pisnell, Pope, dan Young 2005, 29% oleh Oskan 2007. Statistik pemegang saham atau blog menunjukkan bahwa 52% pemegang saham di perusahaan sampel memiliki lebih dari 10% kepemilikan, menunjukkan kepatuhan yang tinggi terhadap kode tata kelola perusahaan Inggris atau Financial Reporting Council 2010. Kompensasi independensi komite rata-rata 96%, ukuran pendapatan rata-rata rendah di Inggris dan angka 9 konsisten dengan yang ditemukan oleh peneliti lain. Misalnya Bikis, Pope, dan Young 2004, Habas et al. 2013. Kode tata kelola perusahaan Inggris, Raya, atau Keuangan Dewan Pelaporan 2010, mensyaratkan bahwa setidaknya 50% dari anggota dewan harus non-eksekutif. Meskipun kode tata kelola perusahaan Inggris, Financial Reporting Council 2010, menyatakan bahwa tidak ada eksekutif yang boleh memegang rangkap posisi di sebuah perusahaan. Misalnya CEO dan ketua. Sampelnya mencakup dualitas 2%. Ini karena data dari tahun sebelum 2010 adalah termasuk kode tersebut juga menetapkan standar praktik yang baik mengenai independensi komite audit dan sampel menunjukkan 99% kepatuhan dengan ini. Meskipun kode tersebut adalah penasehat, di mana perusahaan harus mematuhi atau menjelaskan, sebagian besar perusahaan telah memilih untuk mematuhinya dengan persyaratan. Cheng dan Warfield 2005 mengukur insentif ekuitas sebagai jumlah pemberi opsi yang tidak dapat dijalankan, opsi yang dapat dieksekusi, saham terbatas, dan kepemilikan selama atau pada akhir tahun. Berkshire dan Philpott 2006 mengukur insentif ekuitas melalui perubahan dolar di nilai kepemilikan saham dan opsi CEO. Mengingat bahwa perusahaan Inggris jarang melakukan pembayaran dalam bentuk opsi, kami fokus pada hibah saham tahunan dan pembayaran jangka panjang lainnya seperti yang dilaporkan dalam laporan tahunan. Selanjutnya, hasil hipotesis 1. Di sini, hipotesis 1 mengharapkan berkurangnya pendapatan yang meningkatkan manajemen laba oleh eksekutif ketika kinerja dinilai oleh kedua keuangan dan tindakan non-keuangan. Kami tidak menguji efek substitusi atau komplementaritas dari manajemen aktivitas akrual dan nyata, menurut Zhang pada tahun 2012. Tetapi bukti menunjukkan baik biaya akrual dan diskresioner yang digunakan sebagai mekanisme untuk mengelola laba di perusahaan yang tidak termasuk ukuran kinerja dan keuangan dengan cara yang saling melengkapi. Lebih lanjut, jangka waktu dalam penelitian ini hanya mencakup tahun mengikuti reformasi regulasi, menurut Hicks 2003, yang mungkin telah menyebabkan pergeseran dari manajemen akrual ke aktivitas nyata. Ini temuan tidak pernah didokumentasikan dalam penelitian sebelumnya. Oleh karena itu, kami menyimpulkan bahwa manajemen laba memberikan insentif melalui keduanya manajemen, aktivitas akrual dan nyata, diturunkan ketika perusahaan menggunakan ukuran kinerja non-keuangan dalam aturan CEO mereka pensiun. Hasil hipotesis 2. Hipotesis 2 mengusulkan bahwa ada penurunan laba yang meningkatkan manajemen laba ketika kinerja dinilai dengan memberikan sama atau lebih berbobot untuk ukuran kinerja dan keuangan. Ini sejalan dengan temuan di Hasab el-Nabi et al. 2010 dalam sampel Amerika Serikat. Namun, koefisien dalam penelitian kami minus 0,012, lebih kecil dari yang ditemukan di Amerika Serikat. Koefisien dalam Hasab el-Nabi. Tidak ada penelitian sebelumnya yang mendokumentasikan hubungan antar penggunaan NFPM tertimbang dalam kontrak bonus CEO dan manajemen aktivitas nyata. Menariknya, penggunaan ketiga teknik RAM sebagai variabel dependen mengungkapkan bahwa perusahaan memberikan bobot yang sama atau lebih tinggi.
NFPM dalam kontrak kompensasi eksekutif memiliki manajemen aktivitas nyata yang lebih rendah dalam bentuk biaya diskresioner abnormal dan produksi berlebih, tetapi lebih banyak manipulasi yang meningkatkan pendapatan melalui kas abnormal dan operasi. Dengan secara keseluruhan, temuan menunjukkan bahwa perusahaan yang menempatkan bobot lebih tinggi pada ukuran kinerja dan keuangan memiliki pendapatan meningkatkan manipulasi akrual. Kami juga menemukan manajemen aktivitas real yang meningkatkan pendapatan lebih rendah melalui diskresioner dan abnormal biaya, dan produksi berlebih untuk perusahaan yang lebih menekankan pada tindakan dan keuangan. Ini sejalan dengan efek komplementer. Selanjutnya, uji ketahanan. Di bagian ini, kami memberikan hasil uji ketahanan untuk kedua hipotesis. Pertama, penelitian sebelumnya tentang tata kelola dan kinerja perusahaan menunjukkan bahwa keduanya saling terkait. Oleh karena itu, pengujian hipotesis 1 dan 2 dapat dilakukan dipengaruhi oleh endogenitas dalam regresi, mengikuti pendekatan yang digunakan oleh Coles, Daniel, dan Nevin pada tahun 2008 dan M. McKnight dan Ware tahun 2009. Yang kedua, kami menggunakan ukuran alternatif dari besarnya ketergantungan pada ukuran kinerja non-keuangan. Untuk penguji hipotesis 2, secara khusus, kami menggunakan bobot aktual yang ditempatkan pada NFPM. Uji ketahanan ketiga, kami memeriksa efek insentif peningkatan pendapatan versus penurunan pendapatan dari bonus. Hurley berpendapat bahwa ketika pendapatan berada di bawah ambang batas untuk menerima bonus, eksekutif menurunkan pendapatan saat ini untuk meningkatkan kemungkinan memenuhi target untuk tahun-tahun mendatang. Murphy dan Jensen mengkonfirmasi temuan ini dan menambahkan bahwa eksekutif dapat lebih jauh dikurangi penghasilan dengan besar-besaran saat level bonus target tercapai sehingga target tidak dinaikkan lebih tinggi lagi untuk selanjutnya. Namun, Holtzhausen, Laker, dan Sloan tidak menemukan bukti bahwa manajer memanipulasi laba ke bawah ketika target minimum belum tercapai, diberikan insentif alternatif untuk manipulasi peningkatan pendapatan dan penurunan pendapatan mengikuti Bergester dan Philippon. Kami menggunakan nilai absolut accrual discretioner. Kami juga menggunakan nilai absolut tindakan manajemen aktivitas nyata. Selanjutnya adalah kesimpulan. Di makalah ini, kita membahas pentingnya pilihan ukuran kinerja dalam kontrak bonus CEO dalam membatasi pendapatan manajemen, baik melalui akrual dan manajemen aktivitas nyata. Data tentang ukuran kinerja yang digunakan dalam kontrak bonus CEO adalah dikumpulkan secara manual dari sampel perusahaan indeks FT SE350 selama periode 2005 sampai 2014. Ukuran kinerja diklasifikasikan sebagai finansial dan tindakan non-keuangan, dengan penekanan khusus pada tingkat pembobotan yang diberikan kepada FPM dan NFPM. Kami menemukan lebih sedikit manipulasi peningkatan pendapatan melalui akrual dan pengeluaran diskresioner terjadi ketika FPM dan MPM digunakan bersama untuk menilai kinerja eksekutif. Selain itu, kami juga menemukan bahwa jika bobot yang sama atau lebih diberikan kepada NFPM, jumlah oleh akrual diskresioner dan manajemen aktivitas nyata melalui pengeluaran diskresioner dan overproduksi lebih rendah. Kami juga mengklasifikasikan ukuran kinerja menggunakan analisis komponen utama menjadi dua faktor, yang diartikan sebagai panjang faktor jangka pendek dan jangka panjang. Kami menemukan bahwa penggunaan faktor jangka panjang dikaitkan dengan lebih sedikit memanipulasi peningkatan pendapatan akrual diskresioner. Kami menyajikan beberapa uji ketahanan yang memberikan hasil serupa. Penelitian kami menekankan pentingnya memasukkan berbagai ukuran kinerja untuk menilai kinerja eksekutif dan menunjukkan bahwa penggunaan gabungan FPM dan NFPM serta langkah-langkah jangka panjang dan jangka pendek lebih efektif dan menguntungkan semua pemangku kepentingan. Temuan kami akan membantu regulator dalam menyempurnakan aturan saat ini terkait pilihan ukuran kinerja komite. Komite kompensasi juga harus mendapatkan keuntungan dari rekomendasi bahwa mereka harus mempertimbangkan pentingnya NFPM dan jangka panjang. Ukuran kinerja jangka dalam waktu kontrak bonus CEO saat menyusun kontrak kompensasi eksekutif. Sekian video presentasi yang dapat kami paparkan. Mohon maaf apabila ada kekurangan.
dan terima kasih telah menonton.